Mari ya Bu ya, kita mulai renungan hari ini, kita berdoa. Kita bersama-sama bersekutu dalam Tuhan ya Bu ya. Yesus, sekali lagi kami mengucapkan puji syukur, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan kepadamu untuk segala berkat yang kau terima keluarga kami Yesus. Hari ini kami bisa bangun menikmati hari yang telah kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau beri kami kesempatan untuk merenung-renungkan firman-Mu, untuk mohon ampun atas kesalahan kemarin yang kami sadari atau tidak kami sadari, untuk kami bisa menjadi berkat seperti yang kau mau. Satu hari Tuhan, satu hari kami bisa memuji Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kini Tuhan, kami mohon Yesus, buka hati loh pikiran kami Tuhan, jiwa kami untuk hikmat-Mu bisa mengalir Yesus. Hadirat-Mu kami perlu, hikmat-Mu kami butuhkan Tuhan. Curahkan dalam hidup kami Yesus. Curahkan Yesus, curahkan Tuhan. Kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Berkata-katalah Tuhan. Lembutkan hati kami untuk bisa menerima apapun perkataan-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau begitu nyata dan Kau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya Bu ya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita memuji Tuhan ya Bu ya. Allah itu baik ya Bu ya. Amin. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Amin ya Bu ya. Yesus baik, Yesus luar biasa ya Bu ya. Ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, benar ada, benar nyata. Amin ya Bu ya. Amin. Kita punya tujuan hidup ya Bu ya. Tujuan hidup yang benar-benar ada. Tuhan Yesus berkata, bukan 1 hari 2 hari, tapi ribuan tahun. Ribuan tahunnya Tuhan Bu ya. Kita akan bersama dengan Tuhan. Kita ingat-ingat hari itu ya Bu ya. Apapun yang terjadi, kita lakukan, apapun yang tindakan kita ingat Tuhan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. 66 Bu ya. Tuhan Yesus nyata, Tuhan Yesus ada, dan kita akan bertemu saat kita sudah selesai tugas kita di dunia ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk ya Bu. Amin ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pagailah sesuai rencana-Mu.
Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin ya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin ya Bu ya. Amin. Amin. Kita akan renungkan satu ayat firman Tuhan ya Bu ya. Ya. 109 107 ini ayatnya benar-benar Mazmur dipercaya ditulis oleh Daud, Raja Daud ya Bu ya. Raja Daud kan sering kita dengar cerita ya Bu ya. Ya. Ya kemarin juga beberapa kali kita bahas ya di renungan kita. Di sini dikatakan, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ini jadi Mazmur ini dipercaya ditulis oleh Daud. Apa namanya di sini banyak tulisan-tulisan Daud. Nah, salah satunya, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Di sini ditulis seperti itu. Ini juga dialami Daud. Daud kan ya Bu ya. Daud kan seperti yang kita ceritakan kemarin. Daud itu gembala ya Bu ya. Waktu itu masih gembala, masih kecil jadi gembala. Anak di keluarganya anak kecil mereka, Daud. Di mata keluarganya Daud itu anak kecil. Setelah itu Tuhan kan disuruh yang kemarin kita ceritakan, Nabi Samuel datang kan Ibu ya, karena Tuhan suruh datang ke rumah tersebut. Nah, waktu lihat anak-anaknya yang lain, Samuel tuh sangat yakin, oh ternyata bukan, ini ternyata bukan. Anaknya kan tentara jadi badannya kekar kayak gitu. Nah sampai akhirnya waktu bertanya, masihkah kamu punya anak? Masih, tapi di padang gurun, maksudnya baru mengembalakan domba kayak gitu kan. Nah diurapi, setelah itu kan datang diurapi, ternyata Tuhan berkata memang ini kan. Waktu ditemui Samuel, Tuhan berkata ini kayak gitu. Nah Daud itu kan diberkati Tuhan ya Bu ya. Nah Daud itu akhirnya kan bertemu dengan Saul kan. Daud juga melakukan hal yang luar biasa. Daud mengalahkan Goliat dengan cuma pakai ketapel yang dilempar gitu ya. Kena sasaran. Kena di sini yang kan kalau tentara di sana kan pasti nih ya Bu ya, ada perisai. Nah, itu tepat sasaran kayak gitu. Jadi Daud melemparnya tepat sasaran, kena di kening Goliat. Nah, banyak hal yang terjadi. Setelah itu kan Daud dikejar-kejar. Daud kan dekat sama Saul. Nah, jadi waktu itu kenapa Daud dekat sama Saul? Jadi kan Tuhan sudah tidak berkenan pada Saul. Nah, waktu itu Saul itu seperti ada ada yang mengejar-ngejar dia kayak gitu kan. Jadi disuruhlah Daud menyanyi untuk menenangkan Saul. Nah, kan Saul merasa Daud itu diurapi Tuhan. Timbul rasa tidak suka sama Saul kayak gitu. Saulnya tidak suka sama Daud dari situ kan. Sebenarnya waktu itu kan kejadiannya bertahun-tahun kan ya Bu ya. Kejadiannya juga lama. Umpama Saul tidak hatinya
tidak seperti itu mungkin lain ceritanya Bu ya. Tapi saat itu kan Saul benar-benar jadi membenci Daud. Saul tidak suka sama Daud. Akhirnya Daud dicoba dibunuh Saul. Nah, saat itu seperti dikatakan di sini ya, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi saat Daud mengalami banyak tertindas kayak gitu, Daud banyak hal yang dialami ya. Daud menulis ini Bu. Jadi dia saat tertindas itu dia memohon ke Tuhan, Tuhan hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Daud memohon itu. Daud juga orang yang mempunyai kesalahan Bu. Jadi waktu itu kan Daud baru di istana. Nah waktu melihat ke bawah, dia lihat Batseba istrinya Uria Bu. Dia lihat Batseba istrinya Uria baru mandi, cantik. Nah dia jatuh hati sama Batseba. Nah akhirnya akhirnya ada kejadian tidak terduga. Nah Uria, hati Daud waktu itu kan Daud mengirim Uria ke depan. Jadi kan sering terjadi perang ya Bu ya waktu itu kan. Nah Daud itu ngirim Uria jadi kalau perang itu di depannya gitu loh Bu, maksudnya hadapan sama musuh. Kalau biasanya kan ada yang di belakang kayak gitu yang ngasih komando atau apa, jadi Uria dikasih depan. Padahal Uria itu pegawainya yang setia kepada Daud. Melakukan kesalahan kan, tapi Daud minta maaf ke Tuhan. Kesalahannya juga fatal, dia membunuh istri Batseba kayak gitu, pegawainya yang setia sama Daud kayak gitu. Nah tapi beda antara Saul sama Daud. Saul ini tidak bertobat, tapi Daud bertobat. Dia minta maaf ke Tuhan, tapi setiap dosa pasti ada konsekuensinya kan ya Bu ya. Akhirnya kan terjadi hal-hal yang tidak baik kayak gitu kan. Anak-anak Daud ada yang melakukan hal tidak baik kayak gitu kan. Adik-adiknya ada yang, jadi sesama saudara ada yang memperkosa kayak gitu kan. Akhirnya kakaknya dendam, akhirnya dibunuh. Akhirnya kan itunya terpecah ya Bu ya. Tapi puji Tuhannya Daud juga dikaruniai anak Salomo ya Bu ya, yang diberkati Tuhan dengan hikmat-hikmatnya. Nah di sini kan satu cerita ada dua tokoh, dua-duanya melakukan kesalahan, tapi satunya bertobat, satunya tidak ya Bu ya. Nah saat mengalami banyak kejadian yang tidak baik itu, saat tertindas, Daud juga bilang, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Terus di bawahnya, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Itu dikatakan Daud. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Jadi yang dapat kita contoh dari Daud apa? Saat kita mengalami hal yang tertindas, kita memohon Tuhan, Tuhan hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita harus apa Bu? Merenung-renungkan firman Tuhan ya Bu ya. Memperkatakan firman Tuhan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita juga harus berdoa ya Bu ya. Jadi saat kita merenung-renungkan kayak gitu, seperti yang katakan doa juga ya Bu ya, kita juga memohon agar kita dihidupkan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita di sini berarti Daud diberkati, tapi dia benar-benar benar-benar takut akan Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu.
Jadi banyak yang dialami Daud, tapi Daud tidak sesat dari titah-titah Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, Daud laksanakan. Titah-titah Tuhan, Daud lakukan. Daud memang tertindas, tapi dia berdoa agar dimampukan Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia juga berkata, aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu Tuhan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Peringatan-peringatan, jadi semua peringatan Tuhan itu benar-benar Daud gunakan sebagai milik pusaka. Jadi itu pusaka kan dijaga ya Bu ya. Itu benar dari segala perintah-perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu benar-benar dijaga Daud. Jadi saat dia memohon Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, Daud juga melakukannya. Daud itu sampai semua nubuatan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu dia simpan sebagai milik pusaka Daud. Betapa Daud benar-benar benar-benar taat kepada Tuhan. Dikatakan juga, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi di sini ya sebagai orang Kristen ya Bu ya, kita selama hidup di dunia kan pasti mengalami banyak hal ya Bu ya. Entah kita tertindas ataupun secara nggak langsung karena tindakan kita juga mungkin menindas orang lain ya Bu ya. Kita kan berusaha agar itu tidak terjadi. Nah, di dunia ini kan banyak orang selama hidup pasti mengalami hal-hal yang tidak baik, pasti ada ya Bu ya. Karena kan kita harus berinteraksi dengan manusia lain. Nah, kadang-kadang manusia lain itu kan punya keinginan mereka sendiri ya Bu ya. Nah, di sini seorang Daud yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, bahkan namanya tuh selalu disebut di kitab dalam khotbah sering disebut nama Daud. Daud juga mengalami tertindas, tapi Daud juga memohon kepada Tuhan untuk dimampukan hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, saat memohon itu Daud tidak hanya sekedar memohon, tapi Daud juga benar-benar melakukan firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu peringatan-peringatan Tuhan dijadikan milik pusaka Daud. Dan dikatakan juga, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi saat Daud menerima janji Tuhan kayak gitu ya Bu ya, Daud berdoa sama Tuhan, tapi Daud juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nubuatan-nubuatannya, perintah-perintahnya, peringatan-peringatannya itu jadikan milik pusaka Daud. Ini benar-benar mengajarkan kita ya Bu ya, benar-benar saat kita merenungkan ya Bu ya. Mungkin kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan ya Bu ya, bahkan saat kita di gereja pun banyak keselip-keselip ya Bu ya, ayat-ayat firman Tuhan, tapi ternyata saat kita merenungkan ini, satu ayat demi satu ayat kita renungkan, benar-benar benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Bahkan sekelas Daud, Raja Daud pun juga mengalami hal tersebut, dan Daud benar-benar menjadikan itu milik pusakanya, peringatan-peringatannya itu benar-benar jadikan milik pusaka bagi Daud ya Bu ya. Hatinya benar-benar condong kepada condong melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Itu dikatakan Daud. Luar biasa ya Bu ya. Jadi ini benar-benar menjadi contoh bagi kita ya Bu ya. Banyak hal yang akan kita lewati, anak cucu kita nanti, tapi ayat-ayat ini kita harus perkatakan ya Bu ya. Perkatakan bagi diri kita sendiri, tapi juga pada anak-anak kita nantinya Bu ya. Karena semakin tua dunia ini kan Bu ya, banyak hal bisa terjadi ya Bu ya. Ini pentingnya merenungkan firman Tuhan ya Bu ya. Terima kasih Tuhan untuk ayat-Mu hari ini, benar-benar menguatkan kami. Bahkan Raja Daud pun mengalami hal-hal yang
dialami manusia saat ini, Raja Daud juga tertindas. Tapi Raja Daud berdoa kepada Tuhan untuk menghidupkan, memohon kepada Tuhan agar Daud dihidupkan sesuai dengan firman Tuhan. Dan Daud juga melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Daud melakukan apapun perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, bahkan peringatan Tuhan jadikan milik pusaka bagi Daud. Luar biasa ya, ini benar-benar Raja Daud mengajarkan kita untuk gimana taat ya Bu ya saat menghadapi kesulitan yang dialami ya pada zaman tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ayat firman-Mu hari ini, benar-benar menguatkan kami. Benar-benar Raja Daud mencontohkan ya bagi kita ya Bu ya, gimana Tuhan benar-benar dihargai oleh Raja Daud ya Bu ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini ya Bu ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin ya Bu ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk penguatan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk Kau izinkan kami Tuhan untuk melakukan perenungan ini Tuhan, sehingga kami bisa merenungkan setiap ayat Tuhan yang Kau izinkan kami untuk kami baca Tuhan, untuk kami masukkan dalam hati kami Tuhan, untuk jadi penguatan kami Yesus, dimana bahkan sekelas Raja Daud yang Kau urapi tersebut juga mengalami banyak hal Tuhan, tapi beliau Yesus Raja Daud tersebut Tuhan memohon kepadamu Tuhan untuk dihidupkan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga memohon itu Tuhan, hidupkan kami dengan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Melewati apapun kejadian-kejadian dalam hidup kami Tuhan, mampukan kami Yesus. Mampukan kami tidak mampu tanpa-mu, tapi Kau yang mampukan kami Tuhan. Hidupkan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Kau begitu nyata. Terima kasih Kau benar-benar ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau berkenan Tuhan untuk berbicara kepada umat-Mu, manusia ini Tuhan, untuk menguatkan kami Tuhan, mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.